Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Pada bagian kedua ini kita masih mempelajari sifat keperiodikan unsur, yaitu tentang energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion positif. Ingat, ketika atom melepaskan elektron, maka muatan negatifnya berkurang sehingga dia membentuk ion positif atau disebut dengan kation. Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron disebut dengan energi ionisasi. Kalian sudah tahu bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah atau periodenya semakin besar, jari-jari atomnya semakin besar. Jika jari-jari atom semakin besar, maka jarak antara inti ke elektron di kulit terluar semakin besar. Sehingga karena jaraknya jauh, maka elektron akan semakin mudah lepas. Karena gaya tarik antara inti dan elektron semakin lemah. Sehingga energi ionisasinya menjadi semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, karena dari kiri ke kanan, elektron valensi semakin besar. Sehingga gaya tarik antara inti dan elektron semakin kuat, atau jari-jari atom semakin pendek. Hal ini menyebabkan karena gaya tarik antara inti dan elektron kuat, elektronnya akan sukar lepas, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron menjadi semakin besar. Kalian perhatikan di sini adalah tabel energi ionisasi pertama dari beberapa unsur. Lihat Li, Na, K, Rb, dan Cs. Li, Na, K, Rb, dan Cs terletak dalam satu golongan. Dari atas ke bawah kita bisa melihat energinya semakin turun. Tetapi sebaliknya jika dari kiri ke kanan maka energi ionisasinya semakin besar. Ini adalah kecenderungan energi ionisasi pertama. Semakin ke kanan, maka energi ionisasinya semakin besar, sedangkan semakin ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Atau bisa kita permudah, energi ionisasi yang besar adalah yang berada di kanan dan atas. Ingat, kanan pasangannya sama atas. Bandingkan energi ionisasi dari atom-atom berikut. Yang pertama adalah 38 Sr dan 56 Ba. Kita lihat dulu. Tuliskan konfigurasinya 38 Sr dan 56 Ba. 38 Sr menjadi Kr 5s2. Dia terletak pada golongan 2A karena elektron di S-nya 2, A dan periode kelima, kulitnya 5. Sedangkan 56 Ba menjadi Xe 6s2. Dia juga terletak pada golongan 2A dan periode 6. Maka urutannya dia berada pada satu golongan. Jadi golongan 2A urutannya adalah yang atas adalah Sr dan yang bawah adalah Ba. Karena periode kelima Sr ada di baris kelima dan baris keenamnya Ba. Sr dan Ba dalam tabel periodik. Ingat, semakin ke bawah itu semakin turun ya. Atau yang besar itu adalah yang atas dan kanan. Maka energi ionisasi dari Sr itu lebih besar dari Ba. Karena yang atas kanan itu lebih besar. Yang atas adalah Sr. Lihat untuk atom Cl dan Al. Al jika kita konfigurasikan menjadi Ne3s2 dan 3p1. Karena P maka kita tambah dengan S, golongannya menjadi 1 plus 2, 3A dan periode 3. Sedangkan Cl 17 menjadi Ne3s2 dan 3p5, golongan 7A, periode ketiga. Lihat 5 ditambah 2. Jadi karena dia berada pada periode yang sama, berarti kita melihatnya ini baris ketiga. Al ada di sebelah kirinya Cl, karena Al golongan 3A dan Cl golongan 8A. Kita melihat dari kiri ke kanan, energinya akan naik, sehingga yang besar adalah energi ionisasi dari Cl, atau Al itu lebih kecil. Jadi energi ionisasi Al lebih kecil dari Cl, atau yang lebih besar adalah energi ionisasi dari Cl. Sekarang kalian coba cari tahu mengapa energi ionisasi Al dan S menyimpang pada periode ketiga. Perhatikan di sini energi ionisasinya dia akan naik. Lihat 496 naik ke 738, kemudian turun di Al. Al adalah 578 dan kemudian naik lagi di 786, naik lagi ke 1012 dan turun lagi di S yaitu 1000. Mengapa energi ionisasinya turun? Silahkan kalian bisa cari tahu.
Berikut adalah contoh soal variasi dari energi ionisasi. Ini adalah contoh soal yang ada pada ujian nasional. Diketahui nilai energi pengionan 1-5. Jadi ini diketahui energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima pada unsur X yang terdapat pada golongan utama adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion apa. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah, ingat, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan elektron. Jadi, jika untuk melepas satu elektron dibutuhkan energi yang besar, maka atom cenderung tidak melepas elektron. Sedangkan jika energinya kecil, maka atom cenderung melepaskan elektron. Perhatikan grafik energi pengionan atom X berikut. Dari energi pertama, dia adalah 500, naik ke 979, naik lagi ke 3300, kemudian naik lagi ke 4400, dan naik lagi ke 5700. Lihat, energi ionisasi pertama dan kedua naiknya tidak signifikan, tetapi dari kedua ke ketiga itu naik sangat signifikan, sehingga dia membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi, atom itu cenderung tidak mau melepaskan elektron untuk membentuk ion ketiga. Ingat, energi ionisasi pertama untuk membentuk ion plus 1, kedua untuk membentuk ion plus 2, tetapi untuk membentuk ion plus 3 dia butuh energi yang besar. Ya, hampir 3 kali lipatnya, sehingga atom X tidak akan melepaskan elektron. Jadi dia stabilnya ada di ion 2+ sampai ke energi ionisasi yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai afinitas elektron. Afinitas elektron adalah kebalikan dari energi ionisasi, yaitu energi yang menyertai penangkapan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion negatif. Jika energi ionisasi tadi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron membentuk ion positif, sedangkan afinitas elektron adalah energi yang menyertai penangkapan satu elektron untuk membentuk ion negatif. Beberapa hal yang harus kita perhatikan pada afinitas elektron adalah pelepasan elektron itu bisa disertai penyerapan atau pelepasan energi. Jika disertai pelepasan energi, maka nilai afinitas elektronnya negatif, dan jika disertai dengan penyerapan energi, maka nilai afinitas elektronnya menjadi besar. Unsur dengan afinitas elektron negatif itu mempunyai afinitas elektron yang lebih besar daripada unsur yang afinitas elektronnya positif. Kemudian, unsur dengan afinitas elektron negatif lebih stabil dalam bentuk ion daripada atom netralnya. Perhatikan tabel afinitas elektron dari unsur golongan utama berikut. Ternyata semakin ke bawah itu afinitas elektron semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan itu afinitas elektronnya dia semakin besar. Kenapa pada golongan 8A ini dia menyimpang? Karena 8A itu adalah unsur yang paling stabil ya. Jadi kita melihat, perhatikan min 60, 240, 27 ini juga naik ya. Kecenderungannya adalah naik. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jaraknya semakin jauh dari inti. Karena semakin jauh, maka afinitasnya semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar. Jadi yang besar adalah yang kanan dan atas. Ingat, kanan pasangannya sama atas untuk afinitas elektron. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui data afinitas elektron X adalah 240 kJ per mol dan Y adalah min 349 kJ per mol. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan. Di sini kalian perhatikan afinitas elektron. Ingat tadi unsur dengan afinitas elektron negatif lebih stabil dalam bentuk ion. Jadi yang negatif adalah yang Y. Sehingga ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Dengan afinitas elektron negatif itu lebih stabil dalam bentuk ion. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat keperiodikan mengenai keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Jadi kita nanti akan melihat di dalam suatu ikatan kimia, atom itu akan cenderung menangkap ataupun melepas elektron. Jadi bukan melihat dari ionnya, tapi melihat kecenderungan dia menangkap atau melepas elektron. Dan keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan untuk menangkap elektron ke pihaknya. Kalian bisa perhatikan di sini,
ini adalah tabel keelektronegativan unsur menurut skala Pauling. Ternyata semakin ke kanan dia akan semakin besar dan semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Artinya apa? Dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegativan semakin kecil. Kenapa? Kalian ingat semakin ke bawah itu jari-jarinya semakin besar sehingga jarak dari inti ke elektron semakin jauh. Jika jarak inti ke elektron semakin jauh, maka kemungkinan atau kecenderungan untuk mudah menangkap elektron itu sukar ya. Kecenderungan untuk menangkap elektron itu sukar karena gaya tariknya lemah. Sedangkan jika semakin ke kanan kan jari-jarinya semakin kecil. Sehingga gaya tariknya antara elektron dengan inti semakin besar atau kuat. Jadi inti itu akan lebih punya kecenderungan untuk menangkap elektron daripada melepasnya. Sehingga semakin kanan keelektronegativan menjadi semakin besar. Kanan pasangannya sama atas yang besar. Berarti keelektronegativan yang besar adalah kanan atas dan ke bawah dia turun. Ini adalah kecenderungan keelektronegatifan semakin ke kanan semakin bertambah, kanan pasangannya sama atas, sedangkan semakin ke bawah dan ke kiri semakin berkurang. Demikianlah penjelasan mengenai sifat keperiodikan unsur di bagian kedua. Untuk sifat keperiodikan unsur yang lain akan kita pelajari selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.